Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas yaitu mengenai Ruhut Sitompul, di mana hari-hari ini menjadi viral videonya teman-teman karena mengunggah gambar Pak Anies Baswedan. Sudah 2 kali Ruhut mengunggah gambar editan, di mana gambar itu untuk menjatuhkan Pak Anies Baswedan. Namun kali ini teman-teman ada reaksi dari publik yang banyak mengecam tindakan yang dilakukan oleh Ruhut Sitompul, karena yang terakhir itu mengunggah gambar di mana Pak Anies memakai pakaian adat Papua dan menjadi bahan tertawaan dari Ruhut Sitompul. Sebenarnya teman-teman, kalau seorang tokoh memakai baju adat itu kan sudah biasa dan tidak ada masalah. Baik memakai baju adat Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah unggahan yang dilakukan Ruhut ini menjadi bahan tertawaan. Dan kali ini teman-teman, ada laporan yang disampaikan oleh pihak orang Papua melaporkan ke Polda Metro Jaya terkait unggahan yang dilakukan oleh Ruhut Sitompul. Dan ternyata teman-teman, bukan hanya warga Papua yang marah kepada Ruhut, tetapi Bamus Betawi, orang Betawi marah juga kepada Ruhut Sitompul karena membawa nama dari Betawi. Lalu bagaimana ceritanya teman-teman? Kita akan baca berita dari jpnn.com. Pak Ruhut Sitompul, Bamus Betawi sangat marah kepada Anda. Jadi ini masalah melebar kemana-mana teman-teman, bukan hanya Papua, tetapi Betawi juga melakukan reaksi terhadap tingkah atau terhadap tindakan yang dilakukan oleh Ruhut Sitompul. Badan Bamus Betawi mendesak politisi PDIP Ruhut Sitompul untuk segera minta maaf atas cuitannya soal foto Anies Baswedan. Dalam cuitannya itu, Ruhut turut menyertakan kata-kata Betawi dalam keterangan fotonya. Ketua Umum Bamus Betawi, Riano P. Ahmad, menilai sikap Ruhut itu seakan-akan hendak membenturkan antar anak dari berbagai suku bangsa di tanah air lewat foto Anies dengan busana adat dari salah satu suku di Papua. Karena itu, kami warga Betawi meminta saudara Ruhut Sitompul meminta maaf kepada masyarakat Betawi karena sudah membawa-bawa nama Betawi dalam menyebarkan hoak, kata Riano dalam keterangan di Jakarta Jumat. Jadi ini bagi orang Betawi dikatakan hoak teman-teman. Karena benar yang diunggah Ruhut itu tidak sebenarnya, itu bohong teman-teman. Jadi Pak Anies Baswedan memakai baju adat Papua itu bohong. Jadi Pak Anies tidak memakai baju adat Papua pada foto yang diunggah oleh Ruhut Sitompul. Itu adalah foto editan. Memang parah teman-teman apa yang dilakukan oleh Ruhut Sitompul. Riano mengaku tak terima karena di dalam cuitannya Ruhut menyeret-nyeret masyarakat Betawi untuk menyebarkan kabar yang disebutnya hoak tersebut. Kami, Bamus Betawi, sangat marah saudara Ruhut menyebarkan berita hoak dengan menulis di tweet nama Betawi. Orang Betawi tidak suka menyebarkan berita bohong yang mengarah ke isu sara dan adu domba, kata Riano. Lebih lanjut, Riano menyayangkan ulah Ruhut yang menyerang Anies dengan sebuah foto editan, mengingat Ruhut adalah seorang figur publik yang melek media. Sebagai politisi senior, Ruhut punya akses yang sangat luas untuk mengecek dulu apakah foto yang dipostingnya itu hasil editan atau benar-benar foto asli. Ruhut tentunya bisa dengan mudah mengecek langsung ke koleganya sesama polisi atau mengeceknya ke mesin pencarian Google. Apakah betul Anies berkunjung ke Papua dengan pakaian adat sesuai yang ada di gambar atau tidak? Kecuali Ruhut memang sengaja ingin menyudutkan Anies Baswedan, ucap Riano. Jadi statement Riano ini sangat beralasan teman-teman, karena memang Pak Anies ini tidak memakai pakaian adat Papua, tidak memakai baju adat Papua, tetapi itu diedit sedemikian rupa sehingga Pak Anies memakai baju adat Papua dan menjadi bahan olok-olokan, menjadi bahan
tertawaan dari Ruhut Sitompul. Untuk itu, kata dia, Bamus Betawi mendukung penuh pihak kepolisian untuk menyelidiki motif dibalik kasus penyebaran kabar hoaks yang dilakukan Ruhut. Riyano mengaku khawatir bila kasus Ruhut ini tidak diproses hukum, ke depan akan muncul lagi meme lain yang bernada menghina terhadap pejabat publik lainnya. Kami yakin pihak kepolisian akan segera memprosesnya, tutur Riyano. Diketahui mantan politikus Demokrat Ruhut Sitompul dikecam banyak kalangan akibat unggahannya di media sosial Twitter yang dinilai tidak saja menghina suku Papua dengan menyebarkan foto editan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenakan pakaian adat Papua, tetapi juga dianggap melecehkan dengan menyalahgunakan kata-kata Betawi. Jadi orang Betawi marah, orang Papua marah kepada Ruhut Sitompul, teman-teman. Hahaha, kata orang Betawi usahe, ngeri ek sip deh. Tulis Ruhut dalam unggahannya di akun @ruhutsitompul di Twitter Rabu 11 Mei 2022. Ruhut Sitompul telah dilaporkan ke polisi oleh Panglima Komandan Patriot Revolusi Kopatref Petrodes Mega MS Keliduan ke Polda Metro Jaya karena dinilai berunsur sara dan melecehkan suku Papua, khususnya suku Dani. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Sulpan juga membenarkan adanya laporan tersebut dan menyebutkan sedang dipelajari oleh Direktorat Reserse Kriminal Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Setiap laporan pasti kami pelajari terlebih dahulu, ujar dia. Dalam laporan tersebut, Ruhut Sitompul dituduh melanggar pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE). Itu teman-teman reaksi publik terhadap unggahan yang dilakukan oleh Ruhut Sitompul. Kalau unggahan yang dilakukan Ruhut itu benar, sebenarnya tidak ada masalah. Nah, yang menjadi persoalan adalah unggahannya atau gambarnya itu sudah editan, sudah tidak benar, kemudian dibumbui kalimat hahaha, kemudian ada nama Betawinya juga di sana, sehingga orang Betawi marah kepada Ruhut Sitompul. Itu yang terjadi, teman-teman. Dan kalau menurut pendapat saya, teman-teman, seorang Ruhut Sitompul memang tidak pantas atau istilahnya menyudutkan Pak Anies dengan kalimat atau gambar-gambar seperti itu. Apa tidak ada cara lain mengkritik Pak Anies misalkan dengan cara-cara yang ilmiah, yang elegan, kemudian yang sesuai dengan fakta. Misalkan mengkritik tentang JIS. Karena kemarin itu ada kritikan, teman-teman, terkait nama JIS. Jadi kalau proyek pembangunan itu dibiayai oleh APBD, APBN, itu mestinya menggunakan bahasa Indonesia. Itu kemarin dikritisi oleh beberapa pihak dari PSI, dari PDI, dari Gerindra juga mengkritisi terkait itu. Apakah JIS nanti akan dirubah namanya atau ada kata-kata lain yang berbahasa Indonesia di bawah JIS? Nah, ini masih perlu dikaji, teman-teman. Apakah harus dirubah total atau ada kata lain? Karena kalau kita melihat di beberapa tempat hiburan, tempat rekreasi, teman-teman, misalkan ada kalimat atau kata bahasa Inggris, itu ada di sampingnya terjemahan, misalkan open, kemudian garis miring buka. Nah, di situ ada dua bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, seperti di JIS, apa tidak bisa seperti itu? Jadi ada bahasa Inggris, kemudian garis miring setelah itu bahasa Indonesia. Apa tidak seperti itu? Dan ini masih dikaji, teman-teman. Namun ini ada kritikan kepada Pak Anies Baswedan. Nah, artinya kritikan yang disampaikan oleh beberapa pihak kepada Pak Anies terkait JIS ini masuk akal. Dan ini saya pikir sesuatu yang wajar dilakukan oleh beberapa pihak terkait nama sebuah bangunan di mana bangunan itu dibiayai dari APBN atau APBD. Ini masih kritikan yang wajar. Tetapi kalau sudah mengupload gambar yang sifatnya hoaks, tidak benar, ini tentu menjadi masalah. Apalagi di sana menyangkut baju adat Papua.
Kemudian orang Papua marah dan melaporkan ke polisi. Kemudian ada Bamus Betawi, orang Betawi marah karena di sana ada kata-kata Betawinya. Dan ini mestinya Ruhut harus introspeksi diri, bukan malah senang dilaporkan ke polisi. Karena kemarin mengatakan dia senang dilaporkan ke polisi, biar tambah beken. Sudah beken, nanti dilaporkan polisi, menjadi beken lagi. Nah ini kan berarti tidak adanya penyesalan yang dilakukan oleh Ruhut Sitompul. Padahal ini sesuatu yang salah, tetapi dia merasa senang. Apakah mentang-mentang Ruhut ini politisi dari PDIP, pemenang pemilu, partai berkuasa? Ini kan semestinya tidak dilakukan oleh Ruhut Sitompul. Kalau itu salah, mintalah maaf kepada publik. Terkait apa yang dilakukan itu memang salah. Harusnya kan begitu. Tidak malah senang dilaporkan ke polisi, seolah-olah dia tidak merasa bersalah. Ini yang kita sayangkan politikus partai PDIP ini teman-teman, terkait unggahan di media sosial yang menuai banyak kecaman, tetapi beliaunya sendiri ini merasa senang dilaporkan polisi. Dan ini saya pikir sangat kontradiktif dengan peran-peran politisi yang seharusnya bisa memberikan edukasi kepada masyarakat, karena sosok Ruhut Sitompul itu kan juga public figure, seharusnya menjadi contoh teladan bagi masyarakat. Tetapi ini saya melihat kok sangat berbeda dengan ekspektasi masyarakat bahwa seorang public figure itu adalah sosok yang bisa dicontoh. Itulah Ruhut Sitompul teman-teman yang hari-hari ini menjadi perbincangan publik. Dan kita akan tinggal tunggu teman-teman proses di kepolisian, apakah berlanjut atau tidak, atau seperti apa. Ini kita tinggal tunggu berita dari pihak kepolisian. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.